Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semuanya yang menonton video ini dimanapun dan kapanpun itu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nafisah dengan NIM 200620106, Hayatun Nufus dengan NIM 200620113, Umi Unzila dengan NIM 200620122, Sarah Humaira dengan NIM 200620156, dan saya sendiri selaku moderator dan pemateri pertama, Anissa Rizkyoanara Arita dengan NIM 200620114. Kami akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi Brain Disorder. Materi ini merupakan mata kuliah psikoneurologi dengan dosen pengampu Ibu Idar Sri Afriyanti Z SPC MPC yang telah membimbing kami sehingga kami dapat membuat video pembelajaran ini dengan cukup baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Idar Sri Afriyanti Z. Langsung saja, berikut video pembelajaran mengenai brain disorder. Selamat menonton. Nah, yang pertama itu ada gangguan cerebrovaskular. Pasien dengan gangguan cerebrovaskular ini termasuk diantaranya yaitu penyakit stroke, serangan iskemik transien, demensia multi, infark atau MID, dan perubahan iskemik pembuluh darah kecil hingga sering terlihat dalam praktik neuropsikologis. Selain itu, peran faktor cerebrovaskular telah muncul dalam dua bidang studi yang relatif lebih baru. Di antaranya, gangguan kognitif vaskular, sebuah konstruksi berkembang yang bertujuan untuk mengkarakterisasi kompromi kognitif terkait vaskular yang halus karena masalah yang lebih kronis dan halus daripada stroke seperti hipertensi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demensia atau masalah memori. Masalah memori adalah alasan umum untuk merujuk ke neuropsikologi. Sebagian karena meningkatnya kesadaran tentang masalah memori di komunitas medis dan masyarakat pada umumnya, dan sebagian karena demografi dewasa yang berkembang pesat. Demensia dapat dikonseptualisasikan sebagai penurunan fungsi kognitif dan atau perilaku dari tingkat fungsi sebelumnya ke titik di mana kegiatan kebiasaan hidup sehari-hari negatif terpengaruh. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk demensia. Yang pertama ada Alzheimer. Gejala awal DA sering berhubungan dengan atrofi di lobus temporal medial, spesifik disebut hipokampus, amigdala, dan korteks entorhinal, dan termasuk gangguan dalam memori episodik dan pembelajaran yang mempengaruhi fungsi sehari-hari. Pengobatan saat ini untuk AD termasuk obat penghambat asetilkolinesterase yang meningkatkan defi kadar asetilkolin dan memberikan beberapa tingkat peningkatan kognitif pada 15-40% pasien. Kedua, ada demensia vaskular. Meskipun perkiraan bervariasi, demensia vaskular menyumbang sekitar 15-25% dari semua demensia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, gejala neuropsikologis akan bervariasi sebagai fungsi dari lokasi lesi dan besarnya serta tingkat pemulihan. Yang ketiga, ada demensia tubuh Lewy atau disebut juga dengan badan Lewy. Adalah deposit abnormal dari protein yang disebut alpha-sinuklein yang terbentuk di dalam neuron, dan mereka dapat terjadi di otak pasien dengan LBD, AD, dan penyakit Parkinson. Onset LBD sering berbahaya seperti AD, tetapi perjalanannya relatif lebih cepat. Selanjutnya yaitu demensia frontotemporal. Demensia frontotemporal atau FTD dilaporkan kurang terdiagnosis dengan perkiraan prevalensi berkisar antara 6-12% dari semua demensia. Ketika kerusakan temporal anterior adalah yang utama, gangguan bahasa seperti SD dan PPA dapat terjadi. Pasien dengan PPA hadir dengan gangguan kemampuan untuk menghasilkan bicara, tetapi sering tidak hadir dengan perubahan kepribadian sampai lama kemudian. Pasien dengan SD menunjukkan gangguan dalam pengenalan kata, tetapi tidak produksi bicara atau kepribadian. Baik, selanjutnya ada
pseudodemensia. Nah, apa sih pseudodemensia ini? Nah, pseudodemensia ini dia mengacu pada setiap kondisi yang muncul sebagai demensia tetapi memiliki penyebab mendasar yang tidak terkait dengan gangguan otak permanen. Jadi, pseudodemensia ini adalah kondisi demensia juga, namun dia memiliki penyebab dasar, di mana penyebabnya itu nggak ada hubungannya ataupun tidak terkait dengan gangguan otak yang permanen. Jadi bukan karena gangguan otak permanen jika gangguan pseudodemensia ini, tapi memang ada penyebab mendasarnya. Nah, dalam praktek istilah pseudodemensia sering digunakan untuk merujuk pada defisit kognitif karena depresi. Nah, jadi gangguan ini sering merujuk pada defisit kognitif karena kemungkinan besar terlihat seperti simptom depresi. Nah, neuropsikolog biasanya diminta untuk membedakan defisit kognitif karena depresi dengan demensia primer. Jadi seringkali neuropsikolog ini disuruh bedakan antara defisit kognitif, depresi dan juga demensia primer. Nah, kemudian ada demensia lainnya. Jadi selain patologi yang disebutkan yang telah dijelaskan sebelumnya, pada beberapa bagian besar itu adalah demensia. Ada beberapa penyebab demensia yang kurang umum ataupun secara khususnya penyebab dari demensia itu, dimana yang pertama itu adalah demensia karena penyakit Parkinson. Nah, kemudian yang kedua ada demensia karena sindrom Wernicke-Korsakoff. Nah, kemudian ada demensia karena penyakit CGD. Kemudian juga ada demensia akibat varian CGD itu tadi ataupun spesifikasinya lagi. Nah, kemudian juga yang kelima ada demensia akibat penyakit Huntington ataupun kelainan bawaan yang ditandai dengan gerakan ataupun perubahan emosi, budaya dengan memori dan konsentrasi. Nah, yang terakhir itu ada demensia karena multiple sklerosis. Nah, kemudian ada gangguan kognitif ringan ataupun yang disebut dengan MCI. Ini berakar dari realisasi abad ke-19 bahwa mungkin ada fase prodromal perkembangan demensia itu sendiri. Nah, mereka melaporkan bahwa pada tahun 1999 Peterson dan rekan-rekannya menerbitkan studi pertama yang mengenai dengan MCI. Mereka lebih lanjut mencatat bahwa sejak saat itu konsep MCI telah berkembang dari fokus hanya gangguan memori, bukan hanya gangguan memori saja, namun juga menjadi fokus pada gangguan dalam beberapa domain kognitif dengan atau tanpa amnesia. Jadi seperti dikembangkan lagi dari beberapa penyebabnya itu bukan hanya fokus pada gangguan memori saja, tapi juga ada beberapa gangguan lain yang dapat menyebabkan demensia itu sendiri. Baik teman-teman, jadi saya akan melanjutkan penjelasan mengenai gangguan gerakan. Nah, jadi banyak banget nih gangguan neurologis yang melibatkan hipokinetik, yaitu gerakan involunter, misalnya itu seperti tremor, dystonia. Nah, apa sih itu dystonia? Jadi dystonia ini adalah kondisi di mana medis yang mempengaruhi gerakan tubuh. Nah, jadi kondisi ini tuh terjadi ketika otot-otot itu berkontraksi tanpa sadar sehingga menyebabkan gerakan yang berulang atau memutar. Nah, selanjutnya itu ada myoklonus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan myoklonus ini? Jadi myoklonus ini itu adalah suatu kelainan terhadap kontraksi otot yang bersifat tidak disadari. Jadi makanya itu bisa disebut dengan involunter. Jadi gerakannya itu secara acak yang berlangsung dalam waktu sangat singkat dan tanpa kita sadari. Nah, selanjutnya itu ada yang paling umum nih, gangguan gerakan yang melibatkan gejala Parkinson, termasuk tremor pada saat kita istirahat gitu, atau bradykinesia. Jadi bradykinesia ini adalah merupakan
hasil dari gangguan integrasi pada impuls optik. Jadi hal ini itu mengakibatkan gerakan penderita itu menjadi serba lambat gitu. Nah, dan kelakuan dan ketidakstabilan postural. Nah, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan Parkinsonisme dan penyakit Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini awalnya muncul dengan beberapa, tetapi tidak semua dari 4 gejala ini itu ada, misal seperti pada saat istirahat, bradikinesia seperti yang sudah saya jelaskan di atas, kekakuan, dan ketidakstabilan postural. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan ketidakstabilan postural? Jadi, ketidakstabilan postural ini itu adalah di mana kondisi seseorang itu dengan Parkinson yang tidak bisa melakukan kontrol terhadap postur tubuh mereka. Jadi, kondisi ini itu biasanya ditandai dengan ketidakseimbangan pada tubuh, seperti itu. Selanjutnya itu ada gangguan serangan epilepsi dan non-epileptik. Nah, epilepsi sendiri itu adalah suatu kondisi yang ditandai dengan beberapa kejang atau ledakan aktivitas listrik yang tidak terkendali di otak, dan paling baik dianggap sebagai gejala gangguan otak daripada entitas penyakit. Epilepsi ini juga terjadi di semua budaya dan kelompok usia, meskipun prevalensi pada pria sedikit lebih tinggi daripada wanita di seluruh dunia. Nah, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi teman-teman yang memiliki kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.